Apa keluhannya, Pak Septian? Tensi saya dok, gak Tensi ya. turun-turun Umur kesini berapa? ini sih. 25 masih dok. 25 ya. Iya Jadi dok. tensi ini bisa naik dikarenakan ya, yang pertama kurang tidur malam. Apa Bang tidurnya udah cukup setiap malam 7 jam? Dulu sih karena kerja begadang sih dok, yang tidur malam. Tapi udah 2 minggu ini usahakan tidur di atas jam 9 lah paling lama. Oke. Udah tidurnya itu nyenyak atau terganggu? Ya kadang terganggu aja dia dok, kadang kebangun sekali 2 kali aja kebangun. Oke. Maka yang kedua, kenapa tensi kita naik karena sistem saraf otonomnya terlalu aktif. Jadi sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang aktifnya ketika kita sedang merasa terancam ya, atau sedang stres. Jadi stres lah yang paling utama ya. Abang tahu kalau abang lagi stres. Iya memang lagi stres sih dok. Tahu kenapa stresnya? Sampai ya karena banyak banyak pikiran dok, dari kerjaan, dari kehidupan sehari-hari. Udah tahu caranya biar nggak stres? Belum tahu sih dok, masih berusaha mengelola stres. Oke. Jadi cara itu cuma satu ya. Hidup untuk apa? Tentukan dulu tujuan hidupnya. Karena biasanya sumber stres itu karena tujuan hidup yang nggak tepat. Contoh tujuan hidup yang nggak tepat itu misalnya kita pengen pengen punya uang banyak, pengen kaya. Kalau Iya abang, dok. Iya dok. kalau abang tujuan hidupnya apa? Ya tujuan hidup saya pengen bahagia aja sih dok. Kayak mana caranya supaya bahagia abang tahu? Ya itu kurang tahu sih dok. Tapi abang tahu gimana mau bahagia gitu. Iya dok. Ah gimana coba? Kalau uang banyak kan, bahagia kan? Iya bahagia dok. Berarti tujuannya apa? Bagaimana supaya punya uang Uang banyak. Maka sebelum abang jadi kaya, sebelum kaya, pasti abang selalu dalam keadaan stres. Iya dok. Maka aku bilang tadi jangan tujuannya Kaya. tujuannya itu hanya satu aja, hidup gitu loh. Iya dok. Maka abang harus tahu kenapa abang masih hidup sekarang. Coba pikirkan, kenapa abang masih hidup sekarang? Ya karena diberi umur yang panjang sama Tuhan. Abang tahu apa aja itu yang dikasih Tuhan sama abang? Kesehatan, rezeki dok. Kesehatan, rezeki, apalagi itu aja Iya. yang abang tahu. Iya sih dok. Napas, Iya. Iya juga dok. Napas. nggak terpikirkan. Iya dok. Coba tarik napas biar terpikir.
ada napasnya. Ada dok. Jadi sebenarnya waktu kita tarik napas itu ada sensor. Nah, sensor yang mendeteksi nafas yang kita tarik itu akan membuat tensi turun. Berarti Iya, yang dok. abang jalani selama ini, abang lupa kalau abang pernah bernapas. Iya dok, betul dok. Jadi siapa yang kasih napas? Tuhan dok. Abang tahu berapa besar kuasa Tuhan yang bisa kasih napas? Kurang tahu dok. Abang tahu kenapa bisa terjadi oksigen? Karena Tuhan menciptakan. Oksigen. Iya dok. Jadi berapa besar kuasa Tuhan itu? Gak terbatas dok. Terbatas. Pinter. Sekarang udah tahu. Iya dok. Setiap saat abang bernapas kan? Betul dok. Arti setiap saat ditengok Tuhan abang. Dijaga Tuhan. Iya dok. Menurut abang, harusnya tujuan hidupnya apa? Melayani Tuhan dok. Mau. Mau dok. Jadi kalau tujuan kita melayani Tuhan dan bukan uang tujuannya, tapi hanya melayani Tuhan, ya, Tuhan Iya, dok. akan memberikan rezekinya buat abang. Iya dok, betul dok. Tapi kalau yang menjadi tujuan itu adalah uang, ya, abang jadi stres. Kalau uangnya nggak ada. Tapi kalau uangnya ada, abang pasti jadi nggak ingat sama Tuhan. Makanya banyak orang kaya nggak Iya, ingat betul, Tuhan. dok. Ya kan? Iya dok. Dia pikir kekayaannya yang membuat dia hidup. Karena uang sebanyak apapun nggak bisa membeli oksigen. Iya betul dok. Maka kalau kita kerja banting tulang biar punya uang, karena kerjanya udah banting tulang, ya akhirnya sakit, terlalu capek. Karena targetnya uang. Iya dok, betul dok. Sekarang mau abang, tujuannya bukan uang lagi. Iya dok. Diusahakan dok. Apanya diusahakan? Mau atau nggak mau pakai usaha? Mau nggak? Tujuannya bukan uang. Mau dok. Hah? Iya betul dok, mau. Karena kalau abang udah tahu bahwa kita hidup hanya karena Tuhan, tapi tujuan kita cari uang juga, itu kita pasti sakit.
pasti sakit. Artinya kita bohongin Tuhan itu. Kita bohongin diri sendiri juga. Dan akibatnya kita bohongin orang sekitar kita. Kita jadi korupsi, korupsi waktu, korupsi uang. Benar nggak? Betul dok. Jadi supaya sembuh hipertensi harus bisa membuat tujuan hidup itu adalah melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan aja. Siapa tahu abang Seperti apa, kecewa, Dok? ya kan, di tempat kerja. Iya, Abang tahu kenapa abang dapat kerjaan seperti yang sekarang? karena Tuhan dok. Tuhan. Berarti siapa yang memerintahkan abang kerja di situ? Karena Tuhan dok. Jadi mau abang. Iya mau dok. Apa perasaan sekarang? Masih takut? Takut enggak sih dok, cuman sedikit sedikit apa aja cemas. Karena abang masih bohong. Abang bilang mau melayani Tuhan, tapi bukan melayani Tuhan yang abang mau. Yang abang mau itu tetap adalah Uang. uangnya. Iya dok. Kalau kita bohongi diri sendiri ya nggak akan sembuh. Tapi kalau abang udah tulus ini, ikhlas, ya udahlah, tujuanku hanya kerja aja. Tujuanku hanya melakukan perintah Tuhan aja. Oh, udah, abang pasti sehat, pasti sembuh. Iya dok. Udah sembuh. Udah sembuh sekarang belum? Belum tahu dok. Ya karena abang belum mau sebenarnya. Sekarang abang jujur. Jujur sejujur-jujurnya ya. Abang mau hidup ini hanya untuk melayani Tuhan saja? Jujur. Kalau belum sanggup bilang belum sanggup gitu aja. Dari saat ini sih mau dok. Jadi udah sembuh belum? Pasti sembuh dok. Amin. Gitu. Amin. Iya dok. Fokus lah ya. Jadi apapun yang kita kerjakan yang penting kerja aja udah. Mau atasan kita nggak menyenangkan, kita tetap kerja aja. Mau kawan-kawan kita nggak menyenangkan, kita tetap kerja juga. Karena yang kita mau hanya kerja. Iya dok. Karena kita tahu bahwa bekerja itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan itu adil. Siapa yang kerja buat dia, dikasihnya upah dari dia. Amin. Nah, jadi nggak stres lagi. Ya, Iya dok, betul dok. karena tujuannya adalah melakukan perintah Tuhan. Ada lagi mau ditanya, Bang? Sudah cukup dok. Cukup ya. Puji Tuhan. Semoga Abang sembuh. Pemikirannya itu tadi kuncinya. Kalau tujuan kita hanya untuk melakukan perintah Tuhan, pasti kita sembuh. Amin dok. Oke, Bang Septian, Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa lagi. Oh, mungkin aku kasih info aja, ini YouTube-nya silakan diikuti supaya bisa tiap hari mendengarkan aku bicara. Siapa tahu aku nggak live. YouTube-nya juga boleh dipasang malam-malam biar turun tensi. Ya,
gitu ya. Amin. Karena obat tensi juga ini. Oke. Iya dok. Oke Bang Sep, sampai Amin, jumpa dok. lagi ya. Kasih dok. Sama-sama. Oke, siapa yang mau nanya? Request naik live-nya boleh. Oke, kita dengar dulu Kak Mary Saragini. Apa perasaan dia sekarang? Selamat sore, Kak Mary. Ya, Selamat gimana sore, perasaannya sekarang? dokter. Dokter, saya belum bisa menerima semuanya. Ya, boleh. Coba ceritakan kenapa belum bisa. Karena saya nggak, mana ya dokter, semua kan tergantung lah dari bapaknya anak-anak ini kan. Karena Semua tergantung dengan bapaknya anak-anak suami ya. suami saya kan dokter. Ya kan udah nggak ada kan gitu kan. Iya dokter. Maka selama ini kakak tergantung dengan Semua lah diurus sama bapaknya si Sera inilah dokter. ya, coba kakak pikirkan dulu. Merasa berdosa karena saya telat datang ke rumah sakit dokter. Bukan saya menjadi Tuhan biar supaya dia hidup, enggak. Saya apa ya, nggak ada kata-kata apapun gitu, nggak sempat memberikan semangat buat supaya tetap hidup gitu. Jadi saya kayak merasa bersalah setiap hari dokter Joseph. No. Sedangkan dia suruh telepon kakak sakit saya nggak di sampingnya dokter Joseph. Saya kalau udah ingat gitu, Tuhan sampaikanlah rasa maafku kepada suamiku. Oke. Kakak percaya Tuhan rupanya. Percaya dokter Joseph. Kok percaya? Kenapa seperti itu statementnya? Itulah karena di detik terakhir dia kesakitan, dadanya sakit, saya telat dokter. Saya datang dia udah pacu jantung. Kakak percaya sama rencana Tuhan? Aduh dokter, anak kami masih kecil, Ya, masih 9 maka pertanyaanku adalah kakak percaya sama rencana Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, ya, yang baik, gak pernah merancangkan yang jahat, atau kakak percaya sama rencana manusia yang pasti gagal, pasti mengecewakan? Yang mana? Sebenarnya percaya Tuhan, dokter Joseph. Saya kan sudah pernah juga mengalami sesuatu hal yang dokter, gara-gara dokter semangat saya hilang semuanya. Saya belajar bersyukur sehingga saya bisa tidur dengan tenang. Saya jalani dengan rasa syukur. Tapi kenapa ketika udah diambil berat banget dokter? Ya, yang kakak sadar nggak? Yang kakak tolak itu siapa? Nyalain Tuhan dokter Joseph. Ya, wajar nggak kalau kakak jadi sakit nanti? Kalau kakak sakit, ya kakak mati juga gitu loh. Iya dokter, maksud saya di sini Pak. Ya kalau kakak mau sehat, terima aja. Lakukan kehendak Tuhan, lalu Tuhan akan menjamin, memberikan semua yang terbaik untuk kakak. Lakukan kehendak Tuhan. Tapi saya kayak masih terus merasa berdosa, dokter Joseph. Emang kakak bisa buat apa? Iya, maksudnya ketika saya sampai, saya pegang yang mana yang sakit. Iya, terus kalau udah kakak pegang, bisa buat apa? Merasa hebat gitu kakak. Bukan, kayak tadi saya bilang. Merasa apa? Kakak merasa bisa buat suami nggak jadi mati gitu? Bukan,
Maksudnya saya merasa masih bisa gitu loh dokter Ya, memperhatikannya kok masih jadi ya terang. artinya gini, kalau memang kata Tuhan nggak udah habis waktunya, Kakak mau merasa apa lagi gitu. Itulah dokter, apalah yang harus kulakukan Ya dengan diri bertobat, saya. lakukan perintah Tuhan. Kakak mau melakukan perintah Tuhan? Ya sudah, mau. Kalau kakak kayak gini terus, kakak pasti sakit loh. Yang penting udah pernah aku bilang, orang yang menolak rencana Tuhan, orang yang menolak rancangan Tuhan, itu akan stres di otaknya. Iya dokter, justru Orang yang stres di otaknya, umurnya pasti pendek. aduh, anak kami masih 9 bulan dokter, justru Ya nggak apa-apa, nanti Tuhan yang jaga kok. Kalau kakak udah nggak sanggup lagi nerima rencana Tuhan, ya Tuhan yang jaga. Tuhan akan lanjutkan rencana, karena rencana Tuhan itu bukan hanya di dunia ini. itulah dokter yang mau saya tanyakan, kayak mana lah aku untuk menebus dosa ini gitu loh dokter. Menebus dosa apa? Apa dosa kakak? Detik-detik terakhir dia kesakitan panggil Apa dosa panggil kakak? ya, aku nggak ada di sampingnya ketika Apa dosa dia udah kakak? mau. Kakak bisa hidup kan? Kakak tahu kenapa kakak bisa hidup? Karena Tuhan Karena dokter Tuhan. Joseph Kakak di mana waktu suami mati? di rumah ngurus barunya kan. Berarti siapa yang mau kakak di rumah? Siapa yang menetapkan kakak di rumah? Coba aku tanya. Siapa yang menetapkan kakak ada di rumah? Itu aku ya dokter. Ya Tuhan lah. Bisa kakak menetapkan diri kakak di rumah kalau Tuhan nggak mau? Nggak dikasih napas. Berarti Tuhan memang mau kakak di rumah. Udah itu aja. Tapi aku masih terus merasa bersalah dokter. Ya karena Apa yang kakak harus tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Sekarang aku tanya, kakak mau mengikuti kehendak Tuhan? mau dokter? Ya berarti Tuhan yang berkehendak kakak di rumah. Mau ikut? Enggak. Ya, tadi katanya mau. Iya, waktu aku bilang sih waktu di situ tuh, aduh Papa Sera kayak mana lah kami Papa Sera, anak Ya, kita masih kecil. karena kakak nggak mau ikut kehendak Tuhan, kakak kenapa masih hidup? Karena Tuhan, Ha, dokter Joseph bisa kan yang lain? nggak ada. Jadi besok kakak hidup nggak? Ini terus nangis dokter. Ya nggak apa-apa. Aku paling habis kesabaranku kuturunkan kakak. Jangan dokter. Loh, aku kan bukan Tuhan. Kalau kakak menolak terus untuk ikut rencana Tuhan, eh, kakak bisa membuat orang di sekeliling kakak kehilangan iman. Kalau banyak orang kehilangan iman hari ini, itu karena kakak. Maka sebelum orang kehilangan iman karena kakak, kuturunkan kakak. Karena kita semua ini hidup, Tuhan yang tanggung jawab sama kita. Ya. Kita bukan nggak boleh curhat, silakan curhat, tapi janganlah nantang-nantang Tuhan. Jangan. Saya nggak Loh, kakak mau ikut kehendak Tuhan nggak? mau lah dokter. Kalau ini adalah kehendak Tuhan, kakak mau ikut? Iya dokter. Udah gitu. Kalau kakak nolak terus, ya apa guna? Buat apa? Aku udah kasih tahu. Ya, udah.
Kalau kalau suami kakak tadinya dekat sama Tuhan, dia pun nggak mati. Ya. Tapi artinya nggak ada yang perlu disesali karena Tuhan Yesus juga sudah mati buat kita. Dia sudah tebus dosa kita. Karena belum pun kita berbuat baik, asal kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita di sorga kok. Jadi kalau kakak sedih, kakak nggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena nanti juga akan bersama-sama di sorga. Pasti. Karena dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Itu pengharapan. Jadi kan dokter, kami penantian lama sama guru kami ini. Jangan marah sama Tuhan. Itu marah sama Tuhan, itu penantian lama. Mohonlah Tuhan, kakak ini. Jangan kecewa sama Tuhan. Kalau kita bilang penantian lama, bersyukur karena masih dikasih Tuhan. Amin dokter, iya. Tapi udah ada gurunya, dah pergilah bapaknya dokter. Ya, itu kehendak Tuhan. Emang kita manusia ini diciptakan Tuhan kayak mana sih? Gak bisa buat apa-apa loh. Iyalah dokter, Pak. Iya, Jadi dokter. kita berserah aja sama Tuhan. Umur kakak berapa coba aku tanya? 42 tahun dokter. 42 tahun, tapi kakak belum bisa berserah sama Tuhan. Itu yang menjadi tanda tanya sama kita. Jadi bukan gitu dokter. Waktu yang saya keguguran, yang saya curhat juga sama dokter kan, yang tahun 2023, saya kan sempat depresi ya, tidur nggak bisa. Saya seperti hilang lah, Iya. hilang. Makanya saya curhat sama Kakak dokter. depresi, Dokter, udah tahu kenapa depresi kan? ya, saya susah tidur Kakak tahu kenapa Udah susah minum. tidur kan? karena saya keras hati, Ya itu. nggak mau bersyukur. Iya. Jadi karena saya ketemu live dokter bilang kakak masih bisa Iya. hidup karena siapa? Iya. Karena Tuhan. Iya. Mulai dari situ saya bangun, saya bisa tidur nyenyak. Tapi yang sekali ini nggak dokter. Ya karena kakak menolak rencana Tuhan. Gak ada orang yang mau kehilangan suaminya. Coba umur suami berapa sekarang? Yang waktu meninggal? 47, 5 bulan. 47. Jadi kalau cerita sama aku, bapakku juga meninggal umurnya 46. Begitu. Tapi dokter udah besar kan dokter? Hah? Udah besar. Apa bedanya? Gak ada uang ditinggalin. Iya dokter itu. Gak ada uang. Sama saya bilang sama Tuhan, Tuhan, burung-burung Tuhan pelihara. Ya udah. Apalagi apa? Maka jangan kita seperti orang yang tidak berpengharapan. Itulah, maaflah Tuhan. Itu. Guru itu Tuhan masuk. Iya, saguru itu Tuhan sudah. Harus itu. Kalau kita mau sehat. Kalau kita mau Sehat dokter. supaya bisa nanti mendidik anak, Iya. menjaga anak. Bawa ke iya dokter. Kakak harus sadar kalau kakak stres kayak gini, anak kakak ikut stres loh. Dia lagi sakit dokter Joseph. Ya, kakak tahu kenapa dia sakit kan? Coba sadar nggak kakak kenapa anak kakak sakit? Karena mamanya pun nggak tenang dokter. Ya udah. Jadi kalau nanti sakit juga anak kakak lalu meninggal, kakak bilang apa lagi sama Tuhan? Kemarin kan dokter Joseph,
Anakku panas, udah 2 hari, batuknya udah seminggu. Aku bawa ke rumah sakit, aku bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan, jangan buat aku menangis 2 kali. Kumohon berkatilah darah anak. Tuhan Yesus. Terus keluar hasilnya dokter, hasilnya bagus. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata dia mau keluar campak, dokter Joseph. Jangan ngomong buat gitu sama Tuhan. Tuhan itu di pikiran kakak jahat banget loh. Enggak, bukan. Gini loh dokter kan. Gini, Jangan Tuhan, buat aku nangis gitu. Bu- sebenarnya gini, Tuhan yang kemarin kan sudah menangis, biarlah Tuhan berkatilah buruku ini, berkatilah darahnya Coba Tuhan, doa Bapak apapun. kami. Hafal nggak doa Bapak kami? Coba sebut doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu, jadilah Di bumi, di kehendakmu, surga, jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi di bumi seperti sama. di surga. Harus itu. Jangan. Jangan mau kita gitu loh. Mungkin aku tuh apa ya, merasa bersalah juga, mau nggak tunduk sama suami juga, kadang-kadang disuruh minum obat pun keras hati. Ya, artinya gini loh. Kalaupun kita melakukan banyak kesalahan selama di dunia, sudah, kita minta ampun aja sama Tuhan. Boleh nggak aku bilang gitu, dokter? Tuhan, sampaikan maafku sama suamiku ya Tuhan. Nanti kan nyampaikan sendiri di sorga, enggak? Kan jumpa lagi di sorga, enggak? Sumpah, aku bilang suamiku sampai ketemu nanti ya. Iyalah. Jadi nggak usah disampaikan maafnya, atau apa juga disampaikan maafnya. Dia udah tidur kok. Ya, jangan. Pikirkan anak kakak. Kakak itu egois banget gitu loh. Kalau aku tegas kayak gini bukan karena aku punya kepentingan sama kakak. Aku melihat anak kakak. Kalau sama kakak udahlah, udah dewasa kakak. Lihat anak kakak, ya, yang seolah-olah kakak memikirkan anak kakak, tapi tanpa kakak sadari kakak menyakiti anak sendiri. Itulah dokter. Jadi Iya, jadi maafkan. kuncinya cuma satu aja, tobat aja mulai sekarang. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Kita bilang gitu, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Yes. Tuhan. Tuh, apapun yang terjadi, jadi kehendakmu Tuhan. Jadi kehendakmu Tuhan. Karena kalau kita bilang jadi kehendakmu Tuhan dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita sehat, kita sembuh. Iya dokter. Ya. Terima kasih masih hidup. Terima kasih Iya. masih bisa lihat anakku. Iya. Karena itulah kehendak Tuhan untuk kakak. Itulah kehendak Tuhan untuk kakak. Ya. Kalau kami ditanya semua, nggak ada yang mau kakak seperti ini. Mana mau kami? Masa kami mau kakak sedih? Kami nggak mau. Aku nggak mau. Kakak itu ditinggal suami cepat. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Tapi kalau Tuhan mau, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Amin. Ya. Iya dokter. Jadi Hatiku kalau jadi kenapa? hatiku jadi lega dokter Joseph. Ya, puji Tuhan. Asal kakak mau, Tuhan jadilah kehendakmu. Lega kakak. Jadilah kehendakmu Tuhan. Jadilah jangan kehendakku. Sama seperti Yesus ketika dia mau disalib. Ya. Yesus pada waktu mau disalib dia bilang, ya Bapa, jikalau boleh lalukanlah cawan ini. Ya. Tapi dia bilang, jadilah kehendakmu. Maka Roh Kudus akan memberi kekuatan. Asal kita mau, Tuhan aku mau kehendakmu yang kuikuti. Minta Roh Kudus.
Roh Kudus akan berikan kekuatan. Tapi kalau kita setengah-setengah mau mengikuti kehendak Tuhan, kita minta-minta juga Roh Kudus nggak akan buat apa-apa. Tuhan mau melalui hidup kakak, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin, dokter. Tuhan mau melalui hidup kakak, ternyata janda pun bisa membuat anak-anaknya berhasil. Amin, dokter. Itu kehendak Tuhan. Ya. Percaya, ada rencana Tuhan. Dan Tuhan kalau punya rencana, gak ada yang buruk. Rencana Tuhan hanya satu, rancangan hari depan penuh pengharapan, damai sejahtera. Amin. Asalkan kita selalu bilang, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Iya, dokter. Ya. Jadilah kehendakmu. Udah mau menerima kehendak Tuhan? Iya, dokter. Udah senanglah suamiku di sana sama Tuhan. Iya, senang banget pun. Ya. Istirahat dia, lega. Dia tidak lagi merasakan sakit. Iya, dokter. Tarik napas dulu. Lagi. Masih dikasih Tuhan napas. Iya sih, dokter. Itu berkat yang luar biasa. Jadi nggak usah lagi aku berdoa minta maaf, sampaikan Tuhan maafku, nggak lagi ya dokter. Terimalah suamiku, udah Iya. senang di sana. Berilah aku kekuatan Iya, Tuhan, itulah yang betul. Karena doa itu pun isinya tergantung kita, isinya. Ya. Iya, dokter. Udah kuat. Jauh lebih baik dari yang tadi, dokter. Jadi ingat, rencana Tuhan ada. Dia punya rencana masa depan. Kita hanya bisa buat rencana, tapi kita nggak bisa buat masa depan. Itulah dokter, benar itu. Banyak rencana kami. Ya udahlah, Ya, itu dia. ikhlas lah, dokter. Berarti Sabar rencana untuk Tuhan Tuhan. lebih baik. Ya. Ya, dokter. Tapi kalau masih nangis sesekali nggak apa-apa ya dokter, sambil berdoa ya. Kalau nangis sekali nanti buka YouTube-ku. Aku kan pengikut dokter dari lama. Dari dokternya aku sembuh yang kemarin. Amin. Ya, buka YouTube-ku, mana tahu aku nggak ada, mana tahu aku nggak live, ya kan? Mana tahu Tuhan punya rencana lain buat Dokter Joseph, iya kan? Aku nggak tahu. Sehat-sehat ya dokter. Iya, maunya kakak aku sehat-sehat, tapi aku berserah sama maunya Tuhan aja. Aku berserah sama maunya Tuhan aja kan. Kalau Tuhan bilang aku hidup, ya aku hidup. Kalau Tuhan bilang udah selesai lu Joseph, balik siap, aku bilang. Karena aku, Iya dokter. ya itu tadi, aku bukan cuma bilang sama orang ikut kehendak Tuhan, karena sudah ku buat keputusan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya udah, aku nggak stres, aku nggak takut penyakit, aku nggak takut mati, aku nggak takut nggak punya uang, aku nggak takut. Iya dokter. Amin. Amin dokter.
Terima kasih ya dokter buat semuanya ya. Ya, kita doa Terima ya. kasih Kalau udah ya, semuanya. kita doa. Sudah memberkati. Ayah berdoa dokter. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sadar seringkali kami tidak menyadari apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan. Seringkali kami berusaha menjalani kehidupan berdasarkan maunya kami. Tapi saat ini kami sadar, kalau kami hidup sebagaimana adanya kami Tuhan, apakah ketika kami dikecewakan, apakah ketika kami ditinggalkan orang-orang yang kami sayang, kami tahu bahwa yang membuat kami hidup itu adalah Tuhan. Kami tahu bahwa kalau kami hidup itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami nggak bisa buat hidup kami. Kami tahu kami nggak bisa membuat masa depan karena kami tahu hidup kami juga ada di masa depan hanya karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati buat kami supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Di sorga nanti itu adalah pengharapan kami yang paling utama. Dan memang kami tidak mau berharap akan dunia ini. Kami hanya mau berharap sama Tuhan. Dan kami tahu dunia boleh gagal, dunia boleh mengecewakan, dunia boleh menekan kami. Tapi sorga sudah Tuhan siapkan tempat buat kami. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sakit penyakit. Kami akan berada di sana untuk selama-lamanya berbahagia. Tidak ada kekurangan akan suatu apapun juga. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat kakak. Roh Kuduslah yang akan menghiburkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kuduslah akan membuat engkau melihat kalau Tuhan yang punya rencana yang besar, tidak ada orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan terjadi atas hidup orang yang percaya kepadanya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan saja di dalam hidupnya. Sebab itu kami mengasihi-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Kami gak mau mengeluh, kami gak mau komplain lagi sama Tuhan. Tapi yang kami katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Berkati anaknya Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab aku tahu tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang mempersiapkan hari depan yang luar biasa buat anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Engkau akan melihat anak-anakmu berhasil. Bahkan cucu-cucumu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya dokter. Siap. Tuhan berkati. Semangat kakak Iya, awak. dokter. Iya dokter. Terima kasih ya dokter. Siap. Selamat sore. Shalom. 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 Oke. Lesti Kejora. Selamat sore, Ibu Lesti. Lesti Kejora. Oke, mungkin lagi nggak Sore, berat. dokter. Oh, oke, siap. Gimana Bu Lesti? Gini, dokter, saya kan dulu periksa ke dokter ke dokter apa sih namanya, ke dokter dalam, ada benjolan di leher dok. Iya. Terus pas lagi proses periksa saya tiba-tiba hamil. Oke. Jadi hamil, udah melahirkan. Sekarang semenjak itu saya memang nggak periksa lagi dok. Saya mau nanya dok, nggak masalah tas saya anak saya itu dikasih ASI gitu.
dikasih ASI. Iya, Tadi kakak periksa apa? ada benjolan di leher, jadi di Biopsi. apa saya, iya, Lalu ada minum Nggak obat pernah. nggak? enggak, hipertiroid dok. Oh, kakak hipertiroid hasilnya. Iya, Berarti kurus. iya, sedikit. Habis ya badannya ya. Nggak terlalu habis sih dok. Ada diperiksa TSH. Udah, Berapa nilai TSH-nya? ntar aku cek dulu ya dok ya. Ambil ya. Aduh, Ini nama YouTube-nya ya, kawan-kawan ya, di Adulam Ministry. Jadi saya akan buat di situ banyak video-video juga supaya ketika saya nggak live bisa masuk ke situ ya. aduh, maaf ya dok, cari apanya, dokumennya udah pada hilang. Oh, kapan diperiksa darahnya, TSH-nya itu? Udah lama dok, sebelum waktu hamil saya 2 bulan, 3 bulan. Jadi Selama hamil itu saya periksa ke dokter kandungan, dokter dalam juga kayak gitu tiap bulan gitu. jadi minum obat hipertiroid. Sempat dulu dikasih, cuman saya takut kata ada yang bilang nanti anaknya kecil katanya gitu kan dokter. Jadi memang saya jadi nggak aku minum. Artinya dulu didiagnosanya hipertiroid. Iya dok. Jadi nggak minum obat. Tapi anak kakak sehat nih sekarang. Iya puji Tuhan sih saya dok, saya gemuk juga. Oke, puji Makanya Tuhan. saya cuman saya belum periksa sih, belum sempat periksa. Oke. Tapi Saranku jadi kakak saya cek ulang dulu TSH-nya kak. balik lagi ke dokter gitu ya. Boleh balik ke dokter, boleh juga ke laboratorium. Ya. Dan kemudian bisa juga dipertimbangkan untuk susunya, tambahkan susu formula juga, jangan hanya ASI ya. Oh gitu ya dok. Ya, karena kalau dia hipertiroid itu banyak zat gizinya kakak bakar jadinya. Jadi nggak nyampe nanti sama anak kakak. Gitu. Anak keberapa? Anak keempat dok. 4 ya. Selama ini memang tambah kurus badannya kakak? Enggak sih, nggak terlalu kurus banget sih. No. Kurus itu maksudnya lebih dari 10 kilo turunnya. Enggak, Ya berapa kilo turun? paling turun 3 kilo. Ada berkeringat banyak karena merasa kepanasan? Enggak. Oke, berarti bukan hipertiroid itu. Yang kakak maksud hipertiroid mungkin membesarnya leher. Enggak besar banget dok, cuma kecil doang. Jadi Cuman ya, kata dokternya kan kata dokternya hipertiroid. iya. Kakak nggak ingat pula ya nilai TSH-nya itu ya? Ditaruh di mana dulu pak dok nih? Tak cari dulu. Tapi jadi ganggu dokter ya? Nggak apa-apa. Iya, sambil tak cari ya dok ya, Iya. sebentar ya dok ya. Iya.
primadona, hipertiroid juga sudah lama. Jadi hipertiroid ini sangat berhubungan ya dengan stres, dengan kecewa yang dipendam, dengan harapan-harapan yang tak bisa terpenuhi selama berbulan-bulan, bertahun, dan itu memicu hipertiroid ya, apalagi perempuan. Lupa taruh di mana, Dok? Ya oke. Jadi biar kita nggak meraba-raba, itu aja lecek dulu TSH-nya ya. Iya, Dok ya. Cuman mau nanya, Dok, waktu itu kan saya lahiran itu. Cuman dicek anak saya itu katanya bilirubin tinggi dia 0,31. Ya. Jadi bilirubin itu Masnya. kalau naik pada bayi bisa normal aja nih. Oh, Karena nggak apa-apa ya, Dok ya. hilang sendiri dia. Oh, Itu hanya karena gangguan yang sementara aja, nggak bisa mengubah zat kuningnya itu. oh. Ya, Biasa jadi kalau karena rewel terus selama 3 bulan, jadi belum periksa-periksa lagi, Dok. ya udah. Gadang terus gitu. Jadi intinya semua penyakit ya muncul Iya. akibat stres. Oh, Jadi bukan mana tahu lah, pasti ada yang membuat iya, Dok. kakak stres kan. Berapa Iya, umur pasti. sekarang? 43, Dok. 43 ya. Apa stresor paling besar? Penyebab stres paling besar apa? Ekonomi? Suami, Dok. Suami? Kenapa? Iya. Ya, suka apa namanya itu? Mementingkan keluarganya daripada keluarga di sendiri gitu. Mementingkan keluarganya daripada oke. Maka bagaimana supaya kakak sehat? Kan yang penting sehat kan? Iya, Dok. Mau kakak melakukan kehendak Tuhan? Apa itu, Dok? Iya. Mau nggak? Kehendak Tuhan lo, bukan kehendakku lo. Iya, Dok. Nah, Coba pikirkan. Kalau kakak menikah, yang menikahkan siapa? saya. Ya, artinya dipersatukan oleh siapa? Tuhan. Tuhan. Berarti kehendak Tuhan pernikahan ini. Iya. Berarti kalau kakak mau melakukan kehendak Tuhan, tetaplah menikah. Iya. Berarti sebagai istri kehendak siapa? Tidak suami. Kehendak Tuhan. Apa kan? Oh, Kakak jadi istri karena Iya. kehendak siapa? kehendak Tuhan. Ya kan? Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan Istri. Berarti yang membuat kakak jadi istri itu adalah Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan punya kehendak bagi seorang istri. Ya, Iya. kakak tahu apa kehendak Tuhan untuk istri? Dia apa namanya itu? 1 Petrus Menghormati 3 ayat 1 sampai 2, ya kan? Ya itu tadi dia. Iya, Tunduklah kepada. suami. Jadi mau dia baik sama keluarganya, lanjutkan bilang, aku tunduk aja. Karena itulah kehendak Tuhan untukku. Selesai. Sehat kakak, nggak kena tiroid. Iya, semenjak sakit inilah, Dok, jadi saya berpikiran positif seperti yang dokter bilang itulah. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Ya. Terus karena pergumulan ini banyaklah pergumulannya, Dok.
Di saat aku sakit, aku dikasih Tuhan hamil. Jadi pas waktu itu saya lagi hamil, suami saya nggak kerja di luar. Pokoknya jadi pergumulannya makin tambah sakit, pusing. Kadang Ya. Tapi kalau sekarang sudah mau melakukan kehendak Tuhan aja, sehat kakak. Ya. Kayaknya terganggu sinyal Kak Lesti. Oh, sinyalku yang terganggu. Sorry, terputus aku ya. Ya, mokol. ngelek ya dok. Udah lancar ya. Udah dok. Jadi gimana cara supaya sembuh? Ya, Iya. ikut kehendak Tuhan aja. Kalau ada orang menyakiti kita, apa kehendak Tuhan? Ketika orang menyakiti kita, ampuni, doakan. Amin. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka Berguna. perbuat. Maka kalau tujuan kita itu hanya mengikuti kehendak Tuhan, sehat kita. Iya. Amin. Tuhan berkati ya. Iya, makasih ya dok. Kita masih ada mau ditanya sebelum kita doakan? Mau tanya, apa harus dioperasi tak dok ini? Enggak. Boleh enggak Nggak dioperasi? usah. Artinya Minum boleh obat. karena aku percaya ada Tuhan Oh, yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Boleh dioperasi karena tetap Tuhan juga yang bisa iya, satu menyembuhkan. lagi dok. Apa nanti enggak ada apanya itu ke anak saya gitu? Dampaknya Iya. kalau ke anak nggak ada hubungan. Oh, Ke anak yang perlu kakak perhatikan adalah gizinya aja, gizi tambahannya. iya dok. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah kebahagiaan kakak, Iya dok. adalah kebahagiaan anak. Iya dok. Kesusahan Kasih kakak banyak. adalah Kesan anak. iya. Jadi kita yang menentukan sebagai orang tua ya. Minta tolong doain dok. Siap. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhanlah yang punya rencana yang terbaik untuk kami. Bahkan Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami. Berulang kali kami tidak menyadari akan kasih Tuhan. Berulang kali kami mengecewakan hati Tuhan. Tapi Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami karena Engkau mengerti siapa kami. Engkau tahu siapa kami. Engkau kenal siapa kami. Dan Engkau tidak kehabisan kesabaran buat kami karena Engkau adalah Tuhan yang panjang sabar. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat kakak. Kalau hari ini Kau menyatakan Kau mau mengikuti kehendak Tuhan menjadi tujuan kehidupan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena aku percaya Roh Kudus akan menghiburkanmu. Roh Kudus akan menjadi penuntun. Roh Kudus akan membuat engkau dapat melihat apa yang terbaik yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Roh Kudus akan memampukan untuk tunduk kepada suami, setia kepada suami, apapun yang diperbuatnya. Karena yang kakak lakukan adalah mengikuti kehendak Tuhan saja. Berkati anak-anaknya Tuhan. Bahkan aku percaya istri-istri yang tunduk kepada suaminya akan memenangkan suaminya yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ada janji Tuhan di situ. Dan aku berdoa janji Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Makasih banyak ya dok. Semangat Kak Lesti Kejora.
Tuhan berkati ya. Berkati. Iya dok, makasih dok. Ya kakak. Oke, masih bisa satu lagi nih ya. Kita sampai jam 3:30 lewat ya. Ini berkat batu bara. Jangan lupa follow YouTube-nya Berkat Batu Bara. Shalom dokter. Salam Ibu Berkat, puji Tuhan. Apa Ini kabar? dok, kurang sehat dok. Siap. Ini dok, udah hampir seminggu lambungku sakit-sakit dok, kayak ngisap, kayak ditusuk-tusuk gitu dok. Baru susah tidur. Siap. Padahal udah berobat dok, udah makan obat, udah minum jamu, tapi gak ada perubahan dok. Siap, siap. Jadi mau sembuh nih. Terus sampai sesak ke dada, kayak jantung berdebar, jadi gak bisa tidur dok. Kayak perut itu lemas sekali dok, sama badan lutut lemas. Kayak tadi malam satu malaman tak ada tidur dok, gara-gara perut kayak ditusuk-tusuk, kayak lapar terus dok. Jadi makan-makan tapi tetap aja lapar dok. Berapa umur? Udah bersuntik Berapa umur kakak? 27 tahun dok. 27 ya. 27. Udah menikah? Udah dok, udah punya anak satu dok. Berapa tahun menikah? Tahun 2022 dok. Berarti udah 3 tahun 3 ya. tahun lebih deh. Iya. Siap. Jadi kakak tahu kenapa sakit asam lambung ini? Karena pikiran mungkin. Udah tahu? Udah dok. Apa keinginan yang belum tercapai itulah sumber penyakit. Iya dok, memang kalau aku mikirkan sesuatu pasti kayak pundakku ini berat dok, baru tapi ku lawan dok, lawan reda lagi kayak Kayak turun. mana cara melawan? Ku kosongkan pikiranku dok. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau sembuh, bilang sama Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Iya dok. Pasti sembuh. Sekarang ku tanya, mau kakak? Mau lah dok. Tapi jangan cuma 99%. Iya dok. Apalagi 80%. Apalagi cuma di mulut. Di mulut. Ntar ya, tunggu kakak telepon dulu. Halo. Ya, dari mana ini? First Media. Oke. Ya. Benar. Yuk. Betul. Ya. Iya, betul. 299. Iya. Apa itu? Ratusan kalau nggak salah itu. Ya. Ya. Iya. Oke. Dapat. Mm-mm. Iya. Iya.
gitu ya. Ya kita kita sih sebenarnya selama ini nggak ada masalah ya dengan bandnya. Ya kalau kalau bisa jangan segitu tambahnya, aku mau dikasih promo lebih murah. Iya, paham, paham saya. Makanya aku bilang kan, yang penting saya sih masih bisa pakai, udah deh, udah itu aja lah. Karena selama ini juga nggak ada kendala. Oke, ya udah, oke, ya udah. Nanti mana toh lebih lebih murah lagi baru kabari ya, gitu maksudku. Oke, oke, siap, siap. Iya, 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 iya. Enggak lagi, enggak lagi, enggak lagi. Nggak ada, itu hanya kemarin dibilang pokoknya kalau di apa ada channelnya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, jadi saya nggak pernah pakai ya. Ya itu tadi karena memang udah promonya segitu harganya, ya udah gitu. Catch play ya, 150.000. Oh, jadi nanti kita terima ininya aja ya, terima username-nya ya. Hmm, iya, iya, iya. Oh, ini pas lagi promo ya. I- Ya udah gini aja, aku harus mikir-mikir dulu soalnya udah jarang nonton juga aku. Iya, paham. Ya udahlah, nggak ada yang mau nonton itu nanti, kami soalnya udah pakai Netflix. Iya, per bulan. Kalau ada promo Netflix nggak apa-apa. Oh, ya maksudnya tapi film yang di Netflixnya ada di Catch Play nggak? Tapi nggak 100% kan? Iya, kayak serial kan ada yang nggak ada ya. Oh, hmm, oh gitu. Ya udah. Hmm, nggak usah lah. Iya, ya soalnya kakak kasih penawarannya itu sempit waktunya. Aku tuh orangnya kalau ngambil keputusan harus matang. Nggak mau buru-buru. Oke. Boleh, boleh. Ya gitu dong. 2 hari, 2 hari, 2 hari. Ya siap. Biar aku pelajari dulu. Udah oke. Ah, ya, iya, iya. Boleh. Thank you. Yuk, kasih. Oke Kak Berkat, masih di situ Kak Berkat. Iya masih stay dok. Udah sembuh belum? Mana tuh udah sembuh? Belum. Belum. Jadi kakak kan kecewa kan dengan pernikahan kan? Enggak dok. Dengan apa kecewanya? Tak ada dok, entah kenapa penyakit ini datang.
Jadi penyakitnya ini datang karena ada keinginan kakak yang belum terpenuhi. Apa keinginan? Keinginannya tak ada dok, udah tercukupi kayaknya, udah pas ya yang dikasih dok Tuhan itu dok. Udah pas ya. Berarti kakak udah Ini dok, kadang makan ini kayak makan daging di pesta kambu gitu dok. ya Kayak kalau makan kalau mie. soal makanan kambuh ya itu karena kakak udah takut sama makanan. Iya dok. Ya kalau kakak takut makanan kan kakak sendiri yang buat kakak takut. Sensitif kan dok. Ya makanya bagaimana supaya kita nggak takut dengan makanan? Kakak tahu makanan itu kenapa bisa ada? Tahu nggak? Enggak tahu lah dok. Hah? Tahu apa enggak? Tahu dok. Dari mana makanan? Makanan itu ya sudah disediakan Tuhan untuk kebutuhan kita dok. Jadi kalau kita takut dengan makanan artinya apa? Jadi penyakit. Iya, karena kita nggak percaya sama Tuhan. Gimana dok, udah lama kali dok, udah hampir Ya 2 udah, tahun. sederhana aja lah. Kakak mau menjalani hidup mengikuti kehendak Tuhan aja, Mau dok. maka kakak harus bisa nerima kalau kakak sakit sekarang itu kehendak Tuhan. Mau nerima? Mau dok. Terusnya aku bilang sama Tuhan dok, syukurnya aku Tuhan ada penyakit ini jadi semakin dekat aku sama Tuhan. Kalau enggak ada kayak penyakit ini pasti aku sombong di mata Tuhan gitu ya, aku bilang sama Tuhan dok. Siap. Karena Coba. kalau berdoa aku nggak pernah kalau kadang aku mau mengeluhkan dok ya kenapa aku harus kayak gini ya, masih muda aku, anakku masih kecil, langsung ku tarik lagi ucapanku dok, Kalau nggak boleh dulu, kayak gitu, aku harus Kalau bersyukur. sekarang Maksudku sekarang jadi gitu dok. Dulu lalat mengeluh, sekarang udah lebih banyak bersyukur sih dok, walaupun keadaanku kayak gini dok. lebih banyak bersyukur tapi masih ada mengeluhnya. Ada dok. Berarti kalau kita mau sembuh bersyukur aja, jangan mengeluh lagi, kan udah banyak kali dulu. Iya dok ya. Ya betul nggak? Dulu udah banyak kita mengeluh. Sekarang aku nggak banyak mengeluh tapi banyak bersyukur. Tapi masih ada mengeluh. Paham? Paham. Nah, berarti yang kakak lakukan sekarang adalah bersyukur saja. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan sama kakak. Iya dok. Amin. Amin. Mungkin kakak takut dengan masa depan anak. Enggak juga dok, udah ku serahkan sama Tuhan harapanku, harapan anakku, masa depan sama Tuhan dok. Amin. Oke, puji Tuhan. Berarti nggak ada lagi takutnya ya? Hanya takut makanan tadi ya. Iya dok, gara-gara penyakit ini. Jadi sekarang Kayak apa kayak mana? nggak takut lagi. Dibilang dok apa aksenti ini katanya entah kayak mana, takut gitu dok, emang kayak gitu kurasakan dok. Ya kan takut kan? Ada rasa takut, Iya gitu dok, cemas gitu dok, kayak, cemas. iya, Berarti cemas gitu, ada dok. sesuatu yang kakak pikirkan dan itu membuat kakak takut kan? Iya gitu dok, jadi kayak kumat lah, kalau lagi kumat lambungnya, kalau nggak kumat ya happy Makanya happy yang aja harus dok. kita cari tahu adalah apa yang kakak takutkan. Oh, Kalau kakak bilang nggak ada, ya nggak ada yang bisa nolong kakak. kayak mau tidur lah dok, takut nggak bisa tidur malam ini gitu. Nah, berarti Jadi takut betul nggak mati. bisa tidur. Takut mati. Kayak tadi malam lah dok, nggak bisa tidur 1 malaman, baru jam 5 baru bisa tidur. Iya, takut mati nggak? Kayak tahu dok, nggak takut mati juga, kayak pikirannya entah kemana-mana, berisik kali gitu dok. Tapi Karena kakak nggak ini tahu lambung- kemana pikirannya. Perasaanku mau tidurnya aku dok, tapi gara-gara terganggu sama lambung kayak ditusuk-tusuk ngisap, jadi No. bangun Gini. makan. Gini, coba tarik napas dulu. Masih hidup kakak?
Kenapa kakak masih hidup? Karena masih dikasih Tuhan lah kesempatan. Mau ngapain kakak dikasih Tuhan kesempatan? Hmm? Yang melakukan kehendak Tuhan. Ya udah, tidurlah. Kalau malam apa kehendak Tuhan? Apa dok? Kalau malam apa kehendak Dok? Tuhan untuk kita? Kehendak Tuhan untuk kita malam itu ya berserah dok. Tidur. Oh ya berserah tidur. Ya kan? Tidur kan? Iya dok. Jadi nanti malam tidur kakak. Ya amin lah dok. Puji Tuhan, mudah-mudahan dikasih Tuhan kenyamanan. Mudah-mudahan dikasih Tuhan kenyamanan. Apa itu kenyamanan yang dikasih Tuhan itu? Maksudku Tuhan, maksudku gini dok, mudah-mudahan damai hati gitu, pikiran tenang, jiwa tenang, Macam mana? biar bisa tidur. Nggak mungkin itu. Kakak berharap berarti semua baik-baik aja gitu. Ya. Kakak berharap lah, Dok. semua baik-baik aja. Iya dok. Itu yang membuat kakak nggak bisa tidur. Berarti kakak berharap sama dunia. Kakak berharap dunia ini aman. Mana mungkin dunia ini memang nggak aman. Hah? Iya, Dok. Maka Tuhan bilang kamu jangan berharap sama dunia. Dunia nggak akan aman. Yang kedua, kakak berharap supaya orang baik-baik sama kakak, supaya damai kakak, ya kan? Ya. Hah? Enggak juga dok, kadang adanya ada juga orang yang bikin aku kesal dok, tapi aku Bukan bilang sama ada Tuhan, juga. aku lepaskan. Bukan ada juga, pasti ada. Iya pasti ada dok, tiap hari itu pasti ada, tapi aku bilang sama Tuhan, aku lepaskan pengampunan Tuhan, biarlah apa yang aku perbuat seperti untuk Tuhan, gitu aja aku bilang tiap hari dok. Ya berarti Kalau ada gitu bikin hati nggak kesal. nggak berharap supaya dia baik sama kakak kan? Nggak pernah berharap kali aku dok, karena udah terlalu baik Tuhan sama aku gitu dok. Nggak pernah berharap kali. Jadi berharapnya dikit gitu. Hah? Iya kan? Kakak nggak berharap kali, tapi ya kalau bisa baiklah kau sama aku gitu kan? Iya dok. Nggak Berarti juga sih. kecewa. Ya nggak bisa tidur. Jadi jangan berharap sama dunia, ya. Jangan berharap sama manusia. Jangan berharap sama diri sendiri. Ini 3 obat kakak. Hah? Iya dok. Jadi yang selama ini membuat kakak sakit karena masih walau sedikit berharap sama dunia, masih walau sedikit berharap sama orang lain, masih walau sedikit berharap sama diri sendiri. Setuju? Setuju dok. Jadi mulai hari ini harapnya hanya sama Tuhan aja. Apa yang kakak harapkan dari Tuhan? Berharap sama Tuhan ya, penyertaannya dok, sama pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan. Apalagi? Amin. Berkat. Berkat Tuhan. Apa itu berkat?
pasu-pasu. Apa pasu-pasu itu? Nggak tahu deh. Nanti hepengon. Jangan. Karena tanpa sadar kita, yang kita harapkan itu kalau belum kita terima, bisa buat kita stres loh. Kalau kita bilang aku berharap sama Tuhan, tapi yang kuharapkan uang, stres kita. Karena uangnya belum ada. Pada waktu kita berharap sama Tuhan, uang belum ada. Belum dikasih Tuhan uangnya. Paham? Paham. Aku berharaplah supaya dibuat Tuhan berhasil. Ya kita belum berhasil. Pada waktu kita sedang berharap sama Tuhan, kita belum berhasil. Kita kecewa jadinya. Maka yang kita harapkan dari Tuhan itu hanya satu. Melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan. Itu yang maunya kita. Iya dok. Jadi kalau misalnya sekarang saya lagi miskin, berarti kehendak Tuhan, aku sedang miskin. Kita misalnya sedang disakiti orang lain, berarti kehendak Tuhan, aku sedang disakiti. Aku mau ikut aja. Berarti harus merendah diri lah terus ya dok ya. Yes. Yang penting merendah dirinya bukan di hadapan manusia. Tapi hanya di hadapan Tuhan. Jadi berarti penyakit ini dari pikiran ya dok ya. Iya. Semua penyakit dari pikiran, karena yang mengendalikan organ tubuh kita itu dari otak. Yang kalau kamu lambungku ya kalau semakin dipikirkan lari pikirannya. Makin lagi kita pikiri, berputar-putar dia pikirannya. Makin nyesek, makin aduh kayaknya nggak salah. Lindung perasaan. Makanya fokusnya hanya satu. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Setuju? Udah sembuh? Udah lega sedikit dok. Ya. Jadi kalau kita sudah fokusnya adalah mengikuti kehendak Tuhan, kita pasti sembuh. Amin. Ada lagi mau ditanya? Nggak ada dok, cuman itu aja aku tanya dok, ini lambungku ininya karena nggak bisa tidur. Sekarang udah dapat jawabannya? Sudah dok. Udah mau mengikuti kehendak Tuhan saja tujuan hidup? Mau dok. Ingat ya, kalau kakak lupa bahwa tujuan kakak adalah hanya mengikuti kehendak Tuhan saja, pasti sakit lagi. Iya dok, pas dok, pas. Jadi banyak orang mikir gini, ya udahlah kan aku kemarin udah mau mengikuti kehendak Tuhan, udah sehat aku. Terus kenapa sakit lagi? Ya karena lupa. Tujuannya untuk mengikuti kehendak Tuhan, ya kambuh lagi. Cocok. Cocok.
Makanya harus kita baca tiap hari Baca juga nih tiap hari, Dok. Iya, kadang kita baca Alkitab karena ada maunya. Karena mau sembuh, baca Alkitab dia. Bah, gimana caranya? Aku bilang. Tapi kalau dia tahu bahwa ketika dia membaca Alkitab, yang dia mau itu adalah mengetahui kehendak Tuhan. Mengetahui apa maunya Tuhan buat kita. Tapi karena ini, Dok, gangguan lambung ini, kita pun kadang nggak konsentrasi jadinya, Dok. Ya itu tadi. Karena sebelum membaca Alkitab itu pun kita sudah mau kita itu masih belum mengikuti kehendak Tuhan. Maka kalau kayak sekarang kakak benar-benar bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Coba bilang. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Kalau aku sakit seperti ini, Kalau aku sakit seperti ini, itu kehendak-Mu. itu kehendak-Mu. Karena Kau punya rencana. Karena kamu punya rencana. Karena tanpa sadar, kalau kakak nggak sakit, kurasa kakak pergi jalan-jalan, misal ya. Lalu Tuhan tahu, kalau kakak pergi jalan-jalan, kakak bisa mengalami kecelakaan, misal. Maka seringkali Tuhan membiarkan kita sakit, supaya kita nggak jadi jalan-jalan. Jalan-jalan. Betul. Betul, Dok. Maka ya kita tetap harus bersyukur. Tuhan terima kasihlah. Kalau sakit aku berarti kehendak-Mu adalah aku istirahat di rumah. Tapi kalau nggak tahan kali Tuhan, jadilah kehendak-Mu, aku berobatlah sama Dr. Joseph. Karena kan hanya Dr. Joseph yang bisa menyadarkanku. Iya, Dok. Ya kan? Jadi itulah cara Tuhan. Itu cara Tuhan ya. Itulah rencana Tuhan. Iya sih, Dok. Kadang kalau kita tengok orang sakit-sakit di ini kan, Dok, di TikTokin kan, di posting, bah nggak seberapa ternyata sakit ini dibandingkan orang sakit ini gitu. Iya. Kadang, Dok, pikiran kita. Iya. Jadi Sebenarnya penyakit mereka sudah di lebih berat. di ini usianya gitu. Tapi itu kakak karena masih waras. Kalau kakak udah lewat warasnya, nanti lihat orang yang sakit, kakak pikir kakak akan jadi kayak gitu. Sekarang juga, Dok. Nah, Karena itu berarti udah mulai gak waras. Orang yang sakit, kita yang kena juga. Nah, itu nggak waras itu. enggak, apalagi orang yang apanya, Dok, kayak orang meninggal jadi kita yang ketakutan gitu. Ya, itu namanya nggak wah. Itu namanya lupa sama Tuhan. Ingatlah, siapa yang kasih hidup? Tuhan. Ya udah. Jadi kita bersyukur aja masih hidup. Kalau orang yang mati ya dialah yang mati. Kita bersyukur aja masih hidup. Kalau orang yang sakit dialah yang sakit. Kita bersyukur aja kita masih hidup. Betul. Betul, Dok. Tapi kalau udah mulai nggak waras ya naiklah asam lambung. Itu sebenarnya lambungnya kenapa, Dok? Apa Nggak ada. Lambung itu normalnya menghasilkan asam. Tapi kebanyakan karena diatur. Saraf yang dari lambung itu dari otak. kayak gini lah, Dok. Kurasakan kan sekarang perih, kayak muncul kayak lapar terus. Dalam hatiku yang kenapa nih lambungku yang udah parah kali di dalam atau kayak mana kiraan kayak gitu. Iya. Itu tandanya kakak belum mengerti. Atau nggak mau mengerti. Atau nggak mau nerima. Bahwa lambung itu ada saraf dari otak. Kedua ya, Dok, ya. Ya Jadi udah. sebenarnya dia bukan ada luka kan, Dok? Ya bisa luka, bukan ada, bisa jadi luka. Kalau dia sudah luka, tandanya itu adalah buang air besarnya hitam. Atau kita muntahnya Tak ada keluar kayak gitu, darah. Dok. Nah, muntahnya keluar, tak ada memang kayak gitu aku, Dok. Makanya dalam Ya, hatiku, yang gue
marah sama aku cuma bilang. Kok marah sama aku cuma kasih tahu. Iya ya dok. Tapi bukan berarti nggak bisa luka, ya bisa. Sekarang Kayak pahami panas dulu. dalam itu ya dok ya. Iya, pahami dulu bahwa lambung itu ada saraf dari otak. Otak. Jadi yang salah itu adalah pikiran kita. Yang mana pikiran kita? Yaitu tadi, yang belum mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya dok ya. Tapi kalau kita udah mau, Tuhan aku ikut kehendak-Mu aja lah, apapun yang terjadi. Sehat lambungnya. Iya dok, ngeri kali penyakit lambung ini dok. Terutama makan ini nggak bisa, hanya rebus-rebus sampai nggak selera makan. Makanlah semua, jangan takut. Makan aja semua. Yang penting secukupnya ya. Iya dok, Cocok. cocok dok. Amin. Haleluya. Oke, ada lagi pertanyaan? Aku mau antar anakku dulu. Doakanlah dok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya oleh kuasa darah Yesus yang telah Kau curahkan di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah naik ke kayu salib. Engkau rela mengampuni kami. Bahkan bukan hanya mengampuni kami, Engkau harus menanggung segala kutuk yang harusnya kami tanggung, hukuman yang seharusnya kami tanggung. Kami yang seharusnya mati, tapi Engkau rela menggantikan posisi kami di kayu salib supaya kami hidup sampai dengan saat ini. Darah-Mu yang Kau curahkan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan segala penyakit. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat kakak. Segala penyakit apapun itu. Dokter boleh berkata penyakit lambung, tapi aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus Engkau sembuh. Tidak ada kuasa lain. Tidak ada penyakit yang bisa membuat engkau menjadi sakit, karena darah Yesus yang menyembuhkan segala penyakitmu. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya, menyembuhkan segala penyakitnya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Makasih banyak dok ya. Semangat, menyala Kak Berkat. Semangat dok. Ya, Tuhan berkat ya. Oh, jangan lupa ini, YouTube-nya di follow nih, biar kakak nggak anxiety lagi. Ya, Oh iya iya dok. tiap hari ditonton. Tuhan berkati. Oke dok, shalom. Shalom. Oke, bye dulu ya. Aku ngantar anakku dulu ya. Sampai kita jumpa lagi. Bye.